Kang Rizal, pertanyaan, mohon maaf ya Kang, ini agak-agak gaje nih Kang, kuisnya nih ya, di injury time nih Kang. Oke, nih Kang, pertanyaan pertama Kang Rizal, dari Mang Eko, nah dari Mang Rio Eka Putra, izin tanya, tapi tidak bisa langsung karena kendala jaringan. Baik, siap, siap. Pertanyaannya, how to deal with old people or stakeholders yang punya fixed mindset? Mohon berkenan memberikan jawaban yang praktis agar mudah diterapkan karena isu ini pasti terjadi di rekan-rekan peserta impactivis dan jawabannya akan bermanfaat sekali lagi bagi rekan lainnya. Terima kasih, semoga selalu sehat Kang Rizal. Bagaimana Kang? Oke, menarik ya. Jadi memang mindset itu apalagi di golongan tua ya, itu memang selalu ada ya. Nah, makanya pertama Radar Kasali dalam bukunya Change, dalam bukunya Perubahan, itu menyampaikan terkadang lebih baik minta maaf dibandingkan minta izin. Jadi kalau kita ingin buat perubahan tuh terkadang itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, karena kalau minta izin terus itu biasanya nggak pernah jadi-jadi nih, gitu kan. Kalau kita yakin tentang sesuatu, terkadang memang dalam kutip ya, keberanian untuk melakukan sesuatu itu perlu kita coba dahulukan. Tetapi memang ketika kita bicara satu perubahan yang besar, biasanya dihasilkan dari kebijaksanaan orang tua dan semangatnya orang-orang muda. Ya, hamdus sabab wa hikmatus suyu. Semangatnya orang muda dan juga kebijaksanaannya orang tua. Nah, itu bagaimana mindset awal dulu. Nah, lalu bicara bagaimana kemudian konteks yang barangkali bisa kita implementasikan ya. Pertama adalah teman-teman semua, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman ini memiliki kapasitas. Ya, kalau bahasanya mungkin portofolio, ini akan memudahkan teman-teman untuk dapat dipercaya oleh bahkan kalangan stakeholder ataupun juga orang-orang tua ya tentang mendengarkan portofolionya apapun itu ya. Seperti hanya saya melihat teman-teman yang di Ciamis itu kalau tidak salah dalam organisasi Galuh Muda. Galuh Muda Ciamis itu diisi sebagian besar oleh orang-orang dari lulusan Unpad. Saya ingat ininya foundernya atau ketuanya adalah Kang Habib ya, dia adalah dari Unpad. Dia untuk memberikan atau bahkan membuat gerakan-gerakan di Ciamis karena dia memiliki portofolio atau dia memiliki background ya sebagai seorang mahasiswa asal Ciamis tetapi berkuliah di Unpad. Orang-orang akan melihat, oh ini kayaknya keren nih, gitu ya. Kalau Mas Zuhud, Kak Zuhud ini dari kampus mana nih? Sama Kang dari Unpad Kang. Kebetulan kenal juga Kang Habib Kang. Nah, kan gitu ya, tahu ya. Nah, itu saya sampaikan contohnya ya. Maksudnya contohnya itu tidak kita selalu bicara harus memiliki skill dulu yang bagus karena terkadang portofolio itu kan perlu proses, perlu waktu ya. Tapi setidaknya apa yang bisa kita, kalau bahasa marketing itu ya kita marketkan, jadikan bahan market untuk kita membangun bargaining di depan banyak orang gitu ya. Saya pernah diundang sebagai seorang pengisi agenda di salah satu bank negara terkemuka yang dia cabangnya di Banjar ketika itu. Saat itu saya masih tingkat 3 kuliah. Nah, dia mengundang saya karena ketika di tingkat atau di bulan-bulan sebelumnya saya menjadi pimpinan IO untuk melaksanakan kegiatan yang persiapannya cuma 1 minggu, tetapi harus mengundang 2.000 orang hadir. Ketika itu saya menjadi pimpinan project IO untuk Mas Ipo Santosa dan Mas Jaya YEA ya. Kalau kalian tahu barangkali tinggal googling saja. Nah, gara-gara itu dia kemudian mengundang saya untuk menjadi seorang katakanlah trainernya ya. Saya pikir kok saya bisa dipercaya gitu ya karena ternyata ada portofolionya. Jadi pertama kalian perlu memastikan bahwa kalian punya portofolio atau punya sesuatu yang bisa dalam kutip meningkatkan bargaining kalian gitu. Yang kedua gitu kan kalian supaya memang bisa how to deal with old people gitu ya adalah kalian mengoptimasikan potensi digital atau teknologi. Kenapa? Karena orang-orang tua mereka adalah seorang digital imigran ya, seorang yang memang dia bukan lahir dengan dunia digital. Nah, anak-anak muda adalah digital native ya. Digital native adalah
kemudian mereka yang sudah sangat dekat dengan dunia digital. Inilah yang menjadi barrier to entry atau perbedaan kita generasi muda dengan generasi tua. Artinya hal apapun, hal digital teknologi ini akan sangat membantu kita dalam bergaining ya. Seperti halnya kalau di sekolah-sekolah sekarang yang kepakai itu adalah guru-guru muda yang dia memahami bagaimana menggunakan teknologi. Ya, mau tidak mau guru-guru tua misalkan kalau di sekolah itu mendengarkan arahan bagaimana guru-guru yang mudanya. Ya. Pun begitu juga dalam kehidupan di masyarakat. Gitu. Yang ketiga adalah mulai dari hal yang mampu untuk kalian lakukan tanpa harus terjun dulu jauh di sisi kebijakan, ya. Nah, jadi apa yang mungkin bisa kita lakukan nih, gitu kan? Contohnya kayak tadi urban farming, gitu ya. Buat aja dulu. Terkadang orang tua itu butuh pembuktian. Nah, tugas kita sebagai seorang anak muda adalah membuktikan bahwa kita ini mampu, ya. Proses pembuktiannya itu ketika kita nggak punya portofolio. Kalau kita nggak punya portofolio, maka ya udah buktiin. Makanya saya sebut bahwa impact divisi itu tidak mungkin tiba-tiba kita memberikan perubahan dalam 1 atau 2 waktu, tapi adalah waktu yang sangat berjangka sehingga memang memerlukan struggling di dalam keseharian kita, gitu kan. Nah, itu adalah menurut saya adalah hal praktis. Jadi kalian punya apa, lakukan, kan? Termasuk konsep-konsep baru ya, seperti urban farming, ya kan? Mungkin orang sudah tahu itu ya, tapi konsep-konsep semacam urban farming itu ya, itu bisa perlu kemudian kalian implementasikan, gitu. Kalau kemudian senangnya di sisi penulisan, apa kalian buat? Di sisi psikologi, apa yang kalian buat? Jadi carilah sesuatu hal yang dia tidak dulu mengganggu sesuatu yang existing, gitu. Karena apapun itu, ketika sesuatu existing itu diganggu, dia akan terbangun, ya. Dia akan memberikan semacam tanggapannya yang notabene, ya, karena terkadang di suatu hal yang sifatnya existing itu punya ada kepentingan, itulah yang terkadang terganggu. Nah, makanya memang eksekusi dulu, buktikan dulu, gitu ya, bahwa kemudian kita mampu untuk melakukan perubahan, dan jangan dulu berpikir hal yang sifatnya luas. Misalkan ingin mengembangkan ternak lele ya, lele dalam ember ya, apa tuh nama istilahnya tuh ya, ya udah buat dulu gitu, beli embernya, beli lelenya, atasnya pakai bayam gitu kan, udah jadi, tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, maksud saya adalah orang-orang muda ini harus mampu menghasilkan sesuatu yang konkret sebenarnya. Ketika dia sudah menghasilkan sesuatu yang konkret, maka pada akhirnya orang-orang akan kemudian mengikuti kita. Dalam bukunya Cheng itu ya, ada 2 pilihan orang gitu kan. Apakah dia ini membuat perubahan, dia membuat perubahan kan, lalu orang-orang akan mengikutinya, ya, itu dia adalah sebagai seorang trendsetter. Tapi ada orang-orang yang dia itu menunggu perubahan gitu kan, ketika udah jadi baru dia mengikutinya, gitu kan. Nah, itu adalah orang-orang yang sifatnya follower. Ini adalah pilihan bagi kita semua. Jadi kalau kita bicara bagaimana konteks jawaban praktis ya mulai aja. Apa coba kalau beres ini mungkin dibantu sama Kak Zuhud ya, dan kawan-kawan yang lain, tulis aja ya, apa mimpi untuk masyarakat kalian, tuliskan, gitu kan, 5 tahun ke depan, gitu. Yang kedua, apa potensi yang bisa kalian kembangkan, tuliskan, gitu. Yang besok atau minggu depan juga bisa diimplementasikan, gitu. Kalau nggak bisa sendirian, bareng-bareng, berdua, nggak bisa berdua, bertiga, nggak bisa bertiga, berlima, nggak bisa berlima, bareng-bareng jadikan project generasi atau angkatan yang sekarang, gitu. Tapi harus berproses, ya. Nah, ini yang saya rasa gambarannya gitu kan. Makanya ada yang bilang bahwa pekerjaan yang paling sulit ya adalah sesuatu yang tidak kita kerjakan, gitu. Jadi kalau kita nggak melakukan apapun, itulah sebenarnya pekerjaan yang paling sulit, gitu. Nah, mungkin sedikit menyambung juga kepada pertanyaan Husni Nur Amalia ya, kaitan dengan ini ya, kepemimpinan, agar menyukai kepemimpinan kita. Oke, jadi gini ya, saya banyak belajar dulu, saya termasuk orang yang berharap bahwa semua orang menyukai saya, gitu. Makanya ada istilah kalau mau semuanya menyukai kita, ya udah jualanlah es krim, jualanlah permen, semuanya niscaya akan menyukai kita. Tapi menjadi seorang pemimpin besar itu pasti ada yang tidak suka. Kenapa bisa tidak suka? Karena dia membuat keputusan-keputusan besar. Karena ketika ada keputusan pasti ada pro, ada kontra, ada sepakat, ada tidak sepakat, ada setuju atau tidak setuju. Ya, maka ketika ada yang tidak menyukai kita, itu adalah keniscayaan.
Nah, tinggal bagaimana kita bernamai dengan hati kita. Kalau orang tidak menyukai kita, kita tidak perlu juga ikut-ikutan tidak menyukainya. Ya, pun kemudian ketika ada yang menyukai kita, kita pun tidak kemudian lupa atau mabuk ya dengan bagaimana mereka menyukai kita. Jadi yang pertama message-nya itu dulu ya. Apa namanya? Bahwa sesuatu itu selalu ada pro dan kontra. Orang-orang besar itu pasti akan semakin dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu, ya. Nah, yang kedua adalah ketika kita bicara bagaimana kemudian apa kita ingin menjadi pemimpin yang seperti apa atau etika kepemimpinan agar orang menyukai kepemimpinan kita. Nah, prasyarat utama seorang pemimpin itu adalah ini nih. Saya coba untuk menyampaikan atau menunjukkan level kepemimpinan. Bentar, saya buka dulu. Ya, oke. Wait. Ini nih. Ya. Oke. Ya, the fifth levels of leadership. Nah, pertama orang itu mengikuti kita karena tidak ada pilihan, ya. Mau nggak mau karena kita adalah atasannya mereka. Ya, mau nggak mau kita orang lain itu mengikuti kita. Tapi ini adalah level yang paling rendah. Level kedua adalah mereka mengikuti kita karena mereka senang berada di dalam tim kita, ya, gitu. Karena mereka ingin dan menikmati. Level ketiga adalah mereka mengikuti kita, ya, karena kita punya sesuatu yang dihasilkan, gitu. Jadi kalau ingin naik level 3, kita harus contohkan dulu ya hasilnya, sehingga orang akan percaya bahwa dengan bersama dengan kita akan menghasilkan sesuatu. Yang keempat, orang mengikuti kita atas apa yang kemudian kita lakukan, ya. Nah, di sini orang-orang kepemimpinan di level ini dia mengembangkan orang, gitu kan. Dan yang kelima adalah orang-orang mengikuti kita karena siapa kita dan bagaimana reputasi kita. Nah, ini adalah di mana level kepemimpinan kita. Ya, kalau level kita masih di level yang pertama, ya kita usahakan untuk naik level yang kedua dan seterusnya. Ya, nah di sini ada prasyarat-prasyaratnya pokoknya. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang seseorang kenapa kemudian mengikuti kita, gitu ya. Bahkan ya ketika kita sudah menghasilkan memiliki reputasi, ya obrolan sederhana pun ya itu akan didengarkan oleh orang lain, gitu. Jadi pada akhirnya itu yang kemudian perlu kita garis bawahi. Yang kedua adalah kita perlu banyak mendengarkan dibandingkan banyak juga berbicara, ya. Gitu. Dan yang paling mungkin adalah kita banyak merangkul anggota kita untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu. Itu mungkin konteks normatifnya ya. Nah, hanya yang perlu saya sampaikan adalah jangan sampai kita terjebak di dalam kita ingin disukai ataupun tidak disukai, ya. Bahwa suka atau tidak itu adalah efek dampak, bukan tujuan, gitu. Boleh kita memiliki tujuan itu, tetapi itu sebenarnya adalah dampak atau efek. Yang harus kita fokuskan adalah setiap keputusan kita adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Meskipun terkadang ya itu tidak disukai pada awalnya, seperti ketika perjanjian Hudaybiyah yang bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai dalam tanda kutip ya sinis terhadap keputusan Rasul, yang pada akhirnya Umar bin Khattab malah kemudian baru tahu gitu ya, oh ternyata ini loh dibalik kemudian adanya perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, itu adalah gambaran kemudian atau jawaban-jawaban dari pertanyaan Kak Rio dan Kak Husnia tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke. Mungkin ini Kang ada satu lagi Kang ya dari Kak. Iya. Oke, Kak Rio-nya masih ada enggak? Nah, kebetulan baru lab nih Kang. Iya, kebetulan baru lab duluan nih ini. Barusan nih Kang. Kira-kira gimana nih Kang, mau dijawab atau gimana nih Kang pertanyaan dari Kak Rio ini? Ya, nah, sayang banget ya, padahal ini penting banget juga. Jadi saya pernah ada di momen paling sulit, ya. Ini kalau kita bicara kepemimpinan dalam pekerjaan ya. Jadi saya ketika bayangkan usia saya waktu itu 24 tahun. Kak Zul usianya berapa sekarang? 25. Masya Allah. Nah, usia saya waktu 24 tahun, saya sudah diamanahkan sebagai kepala sekolah, bayangkan ya.
kepala sekolah SD ketika itu, di mana wakil-wakil kepala sekolah, wakil-wakil saya itu usianya lebih tua semuanya daripada saya, dan guru-gurunya pun lebih tua daripada saya. Nah, suatu ketika saya dihadapkan bahwa saya harus membuat sekolah ini jadi stabil ya, harus stabil gitu kan, tidak terjadi goyang gitu ya, terjadi permasalahan. Hal yang paling sulit adalah ketika saya baru bergabung 1 atau 2 bulan, saya harus kemudian memecat ya 3 guru yang dia ketika itu mengembangkan sekolah ini sejak awal. Itu adalah keputusan yang paling sulit gitu. Tapi ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika kita menghilangkan toksik ya, maka yang perlu kita pikirkan adalah tinggal membangunnya. Selepas itu saya merekrut guru-guru baru yang mereka punya potensi, yang sampai pada akhirnya meskipun saya sudah resign ya, saya cuma 10 bulan di sana karena saya kemudian mengajukan resign. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang sekolah ini yang saya lihat sudah mulai merangkak naik untuk berprestasi. Itu adalah salah satu momen bagi saya ya, paling sulit. Bayangkan umurnya masih muda, di bawah 25 tahun, harus mecatin orang yang mereka itu punya keluarga ya, punya anak gitu kan ya, dan disitulah kemudian saya merasa, istilah kadang saya merasa sedih begitu ya. Nah, dia adalah salah satu momen tersulit saya gitu kan. Adapun kalau momen-momen bodoh itu ya ketika saya SMA saat saya jadi ketua OSIS gitu kan, atau ketika saya kuliah itu ya 7 UKM, saya ikut 5 UKM gitu ya. Bayangkan dari 7 saya ikut 5 UKM, dan 5 UKM ini saya jadi ketua-ketua bidangnya ya. Ada yang satu waktu juga, tapi nggak saya cantumkan di CV ya, karena terlalu banyak gitu kan. Nah, itu banyak hal bodoh yang kemudian saya lakukan, tetapi disitulah proses kita untuk belajar. Makanya permasalahan bagi seorang pemuda itu kalau dia seperti orang-orang tua, terlalu takut ya, aduh bisi iya gitu kan ya. Nah, tapi harusnya kita langsung belajar dulu gitu kan, langsung action dulu selagi kita yakini bahwa itu adalah satu hal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi fokuslah seorang pemuda itu jangan fokus kepada apa yang dilakukan, tapi apa yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan itu, apapun silakan untuk kita lakukan ya. Dan mungkin terakhir tadi, bagaimana jika ini terjadi kepada pemula yang belum memiliki portofolio? Sebenar-benarnya pemula, maka yang paling penting adalah seorang pemula, dia harus terhubung dengan lingkungan atau circle atau organisasi atau komunitas yang mendukung dia. Sehingga ketika gambarkannya begini, dia jadi Robinnya dulu, orang lain jadi Batman ya. Nggak apa-apa, dia jadi orang nomor 2-nya, dia jadi Robinnya dulu gitu, orang lain jadi Batman-nya, nggak masalah. Itu berproses gitu kan. Tapi satu waktu ketika kita sudah mulai sering tampil ya, ada kalanya seorang Robin ini jadi punya film sendiri, tidak hanya Batman saja yang punya filmnya sendiri gitu kan. Nah, jadi bagi pemula yang belum memiliki portofolio apapun, maka kemudian hal yang paling memungkinkan adalah kalian mengembangkan bersama dengan komunitas kalian, di mana di situ ada orang yang sudah juga berpengalaman. Atau yang kedua, kalian perlu memiliki mentor, di mana kalian membantu atau mensupport terlebih dahulu mentor tersebut ya. Seperti itu gitu kan, karena terkadang perubahan itu membutuhkan pembuktian, tidak hanya sekedar masalah ide-ide semata ya. Dan kalau memang perlunya kolaborasi banyak hal supaya memang terjadilah percepatan. Saat ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh nih, sebelum kita zuhur ya, karena sudah azan, saya background-nya adalah pendidikan. Saya PGSD S1, S2-nya pendidikan dasar. Tapi sekarang saya juga sedang merintis perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, ya. Nah, saya bukan orang yang ahli IT, tapi saya berkolaborasi dengan kawan saya yang ahli IT. Nah, dan saya juga berkolaborasi dengan mentor saya di Tangerang Selatan, di Jabodetabek, yang dia adalah sudah senior ya, usianya sudah tua, dan dia adalah seorang ahli pengadaan pusat. Nah, sehingga karena beliaulah startup yang saya kembangkan ini saat ini akan digunakan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Barat ya. Nah, apakah karena saya ini bisa IT? Tidak gitu ya, tapi karena saya bisa berkolaborasi gitu kan. Saya nggak mungkin kalau tanpa mentor itu
kalau tanpa orang tua yang dia ahli pengadaan itu saya bisa masuk ke rumah sakit, saya nggak mungkin. Makanya kita perlu menjadi Robin ketika yang lain menjadi ketika kita bertemu dengan seorang Batman gitu ya, gitu. Jadi ada kalanya kita jadi Batman, ada kalanya kita jadi Robin, ya. Tapi berproses menjadi seorang Robin itu tidak selamanya. Ya, ada satu waktu akhirnya kita mendapatkan panggung untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, itu barangkali makanya ketika hari ini kalian punya lingkaran bersama dengan teman-teman satu visi di Impact TV atau di GMT ini, maka jagalah circle ini. Karena yang membuat sukses itu tidak hanya skill personal, tetapi juga lingkaran-lingkaran orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, jadi bersyukurlah kalian bergabung bertemu dengan teman-teman yang sama-sama positif. Ingat, ketika satu orang penakut, dia nggak akan berani untuk melewati jalan yang gelap. Tapi dua orang penakut, dia akan menjadi pemberani keduanya. Ya nggak? Ya kan? Kalau saya penakut, Pak Zuhud penakut, tapi kita harus lewat jalan yang gelap. Ya karena kita berdua, ya kita bisa lewati itu kan? Kita jadi berani ya. Gitu ya. Jadi lebih berani. Nah, tapi kalau sendirian kita penakut, ya udah jadi penakut, nggak akan pernah lewat jalan gelap itu gitu. Nah, itulah setidaknya hikmah ketika kita bersama-sama terhubung di dalam komunitas ataupun organisasi. Ya, itu saja teman-teman semua, adik-adikku, saudaraku sekalian, ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim di tempat yang lain. Di Instagram saya juga silakan ya. Kalau mau sekedar like aja boleh gitu ya. Gitu silakan. Kalau kita bisa bersilaturahim di momentum yang lainnya, dan selamat untuk berproses, selamat untuk menjadi seorang pemimpin. Saya akan melihat hasil dari pertemuan ini bukan besok, ya, tapi mungkin 3 atau 5 tahun yang akan datang. Ketika 3 atau 5 tahun yang akan datang kalian menjadi sesuatu, menjadi seseorang, ingatlah bahwa di hari ini saya menyampaikan ini kepada kalian semua, dan sapalah saya bahwa kalian berhasil untuk berproses selama sekian tahun menjadi seorang yang memberikan dampak yang banyak. Itu aja Kak Zuhud, ya. Ya baik. Terima kasih Kang Rizal. Insya Allah Kang ini bermanfaat banget ya teman-teman ya. Bahkan buat saya pribadi juga nih Kang. Apalagi kan ternyata sekarang mungkin nih teman-teman sebelum diakhiri ini karena kan sudah azan juga teman-teman. Mungkin teman-teman saat ini merasa bahwa skill-skill kayak kepemimpinan itu buat apa sih ataupun ngapain sih gitu kan. Mungkin teman-teman saat ini beberapa sudah ada yang bisa merasakan atau beberapa ada yang belum merasakan. Tapi percaya teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman terjun ke dunia profesional nih, seperti Kang Rizal, yang sudah mengalami di usia muda, 24 tahun jadi kepala sekolah, dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja ya Kang ya, dengan salah satu, bahkan founder ataupun pendiri sekolah tersebut. Nah, itu skill-skill ini akan benar-benar teman-teman akan gunakan teman-teman. Bahkan sekarang pendiri-pendiri perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti halnya Gojek, Bukalapak, itu dimulai mereka bisa membuat perusahaan-perusahaan sebesar itu karena mereka punya visi misi as a leader teman-teman. Nah makanya pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit ingin menyimpulkan nih Kang dari percakapan kita pada kesempatan kali ini, bahwa kita sebagai leader di era sekarang ini teman-teman harus bisa melihat kondisi atau yang tadi disingkat sebagai VUCA, yaitu volatil, yang dimana bahwa sekarang ini teman-teman lingkungan itu berubah dengan cepat dengan skala yang sangat besar. Dulu itu Nokia lah sebutlah merajalela, tapi sekarang justru HP Android, HP-HP dari Cina justru yang merajalela. Dan sekarang pun teman-teman menghadapi kondisi yang tidak pasti, kita pun harus baik untuk bisa memprediksi kemungkinan besar di masa yang akan datang seperti apa. Dan tantangan pun semakin kompleks, dan ketidakjelasan pun semakin tidak jelas ya, semakin jelas ya ketidakjelasan itu. Nah, makanya teman-teman perlu sekali untuk kita untuk selalu menanamkan bagaimana untuk bisa terus menjadi pemimpin. Profesor Renal Kasali tadi menjelaskan bahwa kita ini sekarang ini sebaiknya menjadi seorang pengemudi, bukan seorang penumpang, apalagi di era sekarang. Jangan lupa juga untuk terus menjadi impact leader itu salah satunya adalah terus mengembangkan grow mindset, broad general knowledge, atau kita bisa mengetahui banyak hal terkait dengan kita punya pandangan yang luas, di mana pandangan yang luas ini nanti bisa digunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Begitupun teman-teman juga di sini as leader bisa untuk melihat isu-isu yang ada dan bagaimana teman-teman di sini bisa berkolaborasi, karena zaman sekarang bukan zaman kompetisi lagi ya Kang ya.
tapi zaman kolaborasi ya Kang. Jadi bisa Ya. jadi teman-teman di sini berkolaborasi satu sama lain untuk membuat satu project bareng-bareng yang dimana project itu bisa teman-teman implementasikan dengan kapasitas dan kelebihan teman-temannya. Nah, sebelum ditutup nih Kang Rizal, mungkin dari Kang Rizal ada sepatah ataupun 2 patah kata yang ingin disampaikan Kang kepada rekan-rekan yang masih stay di sini nih Kang. Ya, saya kan 3 kata kunci aja ya, keyword ya. Pertama adalah bersabar ya. Kemudian berkarya ya. Yang ketiga adalah memulai. Bersabar, berkarya, memulai. Itu aja sih ya. Oke, baik Kang. Terima kasih Kang Rizal sudah menyampaikan poin terakhirnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selesai dari kegiatan kita kali ini bisa merenungkan kembali sebetulnya apa yang benar-benar teman-teman inginkan. Kira-kira teman-teman masuk ke tipikal leader yang seperti apa dan apakah teman-teman sudah bisa dikatakan bahwa teman-teman sudah cukup tepatkah untuk teman-teman bisa memimpin satu project tertentu atau misalkan diri teman-teman sendiri. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian saja dari saya selaku moderator. Oke, teman-teman silakan mungkin bisa dinyalakan kameranya teman-teman. Kita ucapkan banyak terima kasih teman-teman kepada Kang Rizal yang sudah memaparkan materinya dari pukul 10 tepat nih, insya Allah, sampai pukul 12 ini teman-teman. Sampai minum berkali-kali Kang, iklan berkali-kali ya Kang ya. Ya, itu mungkin titipan sponsor ya. Siap, siap. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke deh, biar kita sedikit berbeda di kesempatan kali ini, Kang. Izin untuk foto berbareng-bareng ya, Kang ya? Ayo, boleh. Oke, silakan teman-teman di-on-kan aja kameranya, biar cepat juga, biar langsung soal juga. Oke, silakan. Oke, nih, wah ini gengnya Sabrina nih, luar biasa nih. Oke, siap ya? Yang lainnya udah pada di-on-kan juga. Ini memang maksimalnya 9 ya? Kebetulan saya cuma dapat 9 nih. Oke. Bisa banyak, coba aja. Coba silakan nih teman-teman yang belum join. Oke, saya tunggu. Oke nih, alhamdulillah nih ada laki-lakinya langka nih Kang. Soal laki-laki yang mau berkontribusi lebih nih. Oke, siap ya teman-teman semuanya. Hitungan ketiga ya. Oke ya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, sip. Sudah saya kirimkannya ke. Oke, gaya impact tipis ada nggak nih, teman-teman? Nggak. Oh ya udah deh, ini aja gaya M aja deh. Nggak ada, itu terserah saya. Terserah teman-teman deh. Oke, teman-teman semuanya, gitu aja teman-teman. Mohon maaf nih, anti klimaks banget ya. Tapi sekali lagi teman-teman semuanya, kita ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oh, nih Kang Asep nih. Oke Kang, sudah Kang. Saya sudah dapat nih yang cowoknya. Oke, teman-teman. Baik, sekali lagi teman-teman silakan teman-teman ucapkan terima kasih kepada Kang Rizal sebelum kita akhiri sesi kita kali ini. Mudah-mudahan nih Kang kita bisa bertemu lagi di sesi lainnya lagi ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ingin mengucapkan terima kasih ataupun tepuk tangan online juga nggak apa-apa. Oke, sama-sama. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di Amin Kang. Yang luring ya, tidak hanya daring ya. Iya, amin Kang. Sekali lagi makasih banyak Kang Rizal yang sudah menemani kita 2 jam ini Kang. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu ini Kang Rizal. Dan izin untuk duluan ya. Ya, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.